Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi mengenai Kemendikdasmen didesak mengusulkan guru P3K menjadi PNS. Ya, tidak hanya terjadi di Kemendikdasmen ya Bapak Ibu ya, bahwa di beberapa daerah pun menyarankan guru P3K itu menjadi PNS supaya ada payung hukum yang jelas mengenai kesejahteraan P3K ya, baik itu dari segi hukum, regulasi maupun jaminan masa tua ya, seperti itu. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ini ya didesak untuk mengusulkan guru P3K menjadi PNS. Menurut Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, alih status P3K ke PNS ini menjadi solusi tunggal atau salah satunya ya, satu-satunya gitu kan, solusi paling tokjir untuk menuntaskan masalah ASN kontrak tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, di daerah Bapak Ibu banyak audiensi atau konsolidasi pemerintah daerah untuk selalu diingatkan bahwa P3K itu hanya kontrak dan tidak ada kejelasan, maka harus ditekan terus melalui pemerintah daerah supaya ada suara kolektif ya. Pemerintah pusat juga harus diingatkan tentang bagaimana nasib guru P3K yang tidak jelas nantinya, terutama di masa tua, dan harus di PNS kan, karena itu adalah solusi yang paling jitu ya menurut Bapak Eko Wibowo ini. Nah, Kemendikdasmen harus mendorong guru P3K menjadi PNS, dengan begitu gaji menjadi tanggung jawab pusat ya, kata Eko, dari APBD menjadi APBN. Kemudian lebih lanjut, tokoh muda pendidikan Riau ini mengingatkan kembali keinginan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti agar profesi guru seharusnya PNS bukan P3K ya Bapak Ibu. Jadi yang digembor-gemborkan oleh Abdul Mukti itu tidak hanya tentang kesejahteraan saja ya, kesejahteraan gitu kan, kenaikan gaji atau apa, itu juga kan lambat ya. Sebelum TPG dari triwulan menjadi per bulan itu kan lama ya prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, mendapatkan guru AS ini butuh proses panjang dan dana besar dari berbagai seleksi ya, kemudian aturan-aturan yang ketat mengenai seleksi itu kan, BKN, kemudian lintas kementerian ya, Kemenpan RB, kemudian pihak-pihak tertentu juga ya untuk menyelenggarakan guru ASN ini atau seleksi guru ASN ini sangat menguras tenaga ya, terutama biaya yang sangat besar juga. Nah, ketika sudah diperoleh guru P3K, tiba-tiba keduanya terancam karena Pemda kesulitan bayar gaji. Nah, jika sistem itu tidak diubah, maka Eko yakin sampai kapanpun kekurangan guru itu tidak akan terselesaikan. Ya, terbukti bahwa di beberapa daerah ada yang sudah memasuki masa pensiun dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini sangat khawatir sekali Bapak Ibu. Guru P3K punya NIP dari Badan Kepegawaian Negara, tetapi kedudukannya itu lemah karena sistem kontrak. Jadi kalau Pemda kesulitan bayar, kepala daerah akan pilih tidak memperpanjang kontrak. Ya, jadi ketakutan untuk guru kontrak itu suatu hari nanti atau suatu hari yang tidak bisa diprediksi, Pemda tidak bisa membayar dan kita akan diberhentikan. Sangat sedih sekali Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi ketakutan atau keresahan para guru-guru kita. Jadi ngajarnya tidak jelas atau tidak fokus, memikirkan masa depan yang tidak ada kepastian, seperti itu ya. Nah, dia menilai
Dalam beberapa tahun ini persoalan ASN P3K tidak selesai, bahkan sudah hampir 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum juga tuntas. Nah, akibatnya banyak kepala daerah mengeluh soal gaji P3K dan P3K paruh waktu saat rapat dengar pendapat ya RDPU Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah pusat itu Kemendikdasmen, kemudian Kemenpan RB, BKN, Kemenq, Kemendagri menyodorkan solusi alih status P3K ke PNS kepada Presiden Prabowo. Kalau semua P3K diangkat PNS, maka tuntas semua persoalan ASN P3K provinsi, kabupaten kota. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Eko Wibowo. Dia yakin masalah P3K dan P3K paruh waktu tidak akan menjadi bom waktu bagi pemerintah bila pengangkatan PNS direalisasikan. Pemda juga tidak akan mewacanakan merumahkan P3K dan P3K paruh waktu ya, yang menjadi ketakutan hari ini untuk guru kontrak ya. Sekian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bersemangat ya Bapak Ibu untuk mengharapkan bahwa guru P3K menjadi PNS atau di PNS kan. Itulah yang menjadi harapan kami, karena saya salah satu guru P3K yang berharap menjadi PNS juga ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.